Halo semua, di video kita kali ini kita akan masuk ke pembahasan pointer di dalam Golang. Jadi, apa itu pointer? Pointer adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan alamat memori dari variabel lain. Nah, sebenarnya pointer ini itu untuk mengatasi pengubahan nilai dari variabelnya menggunakan operator yaitu and dan juga asterisk atau bintang. Nah, contoh di sini kalau kita ingin ambil alamat dari sebuah variabel, contoh kita buat variabel dengan nama X dengan nilainya itu 10. Kemudian kita buat variabel dengan P. Kita buat integer. Nah, bintang ini di dalam integernya yaitu untuk menegaskan bahwa tipe variabel kita tersebut adalah sebuah pointer. Jadi tipenya ini adalah sebuah pointer, kita kasih bintang di awalannya. Nah, kemudian di sini n x. Nah, kemudian simbol n-nya ini sendiri fungsinya yaitu untuk mengambil alamat memori dari sebuah variabel. Jadi ini untuk ambil alamat memorinya yaitu dan. Nah, kemudian di sini kalau kita tampilkan semuanya, kita coba print line. Contoh nilai dari X. Nah, nilai dari X ini kita ambil dari variabel X. Kemudian kita coba cek juga alamat dari X. Nah, untuk cek alamatnya kita gunakan tadi yaitu dan. Sini dan X. Nah, kemudian untuk ambil nilai dari pointernya, ini nilai pointer atau isi dari pointernya kita gunakan P. Nah, berarti nanti nilainya di sini sama dengan yang ada di atas, yaitu alamat dari X-nya. Nah, kemudian di sini fmt kita print line lagi. Nilai yang ditunjuk. Nah, di sini kita coba ambil nilai dari variable P-nya dengan cara bintang, kemudian P. Ini untuk mengambil nilainya. Nah, kemudian pada saat kita jalankan via terminal, di sini kita golan. Nah, di sini kita akan dapat nilainya. Nah, ini nilai X yang kita tampilkan. Nah, kemudian ini kalau kita ingin ambil alamatnya, kita gunakan simbol N di awalannya. Kemudian di sini itu adalah pointer yang kita buat berdasarkan tipe dari pointer kita ini. Bintang kemudian integer. Nah, kemudian yang di bawah ini yaitu untuk pengambilan nilai dari memorinya. Menggunakan bintang P seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua simbol yang kita gunakan yaitu bintang dan juga N. Nah, kemudian gunanya apa? Bintang dan juga N. N sendiri itu digunakan untuk mengambil nilai dari memorinya. Nah, kemudian untuk bintang sendiri atau asterisk, di mana di sini kita gunakan ada dua. Nah, kalau bintangnya dalam sebuah tipe data, berarti itu menunjukkan bahwa tipe data ini adalah sebuah pointer. Nah, kemudian kalau bintangnya dalam sebuah variabelnya langsung, yang mengartikan untuk mengambil nilai asli dari memori tersebut atau memori yang kita terima. Nah, jadi ini penggunaan dari pointer. Nah, kenapa kita perlu belajar pointernya ini? Nah, kalau di JavaScript itu tidak ada yang namanya memori, jadi dia langsung pass by reference-nya. Nah, contohnya seperti yang ada di sini untuk PHP, untuk POV dari JavaScript, yang mana ada variable length yang nilainya 10. Di dalam scope-nya ini membuat fungsi. Nah, di dalam fungsinya kita ubah nilai dari parameternya dari jadi 20, kemudian kita tampilkan nilainya. Nah, pada saat kita jalankan fungsinya berdasarkan variabel originalnya yang nilai 10, maka kita ganti jadi 20. Hasilnya di sini bakal 20. Nah, tapi variabel di luarnya ini tetap nilainya 10, tidak berubah. Nah, jadi seperti ini kalau di POV JavaScript. Nah, kalau kita ingin ubah nilainya, kita harus gunakannya pointer kalau di Golang. Nah, contohnya kalau kita buat sebuah fungsi, kita buat di sini sebuah fungsi. Contoh kita buat dulu struct-nya. Type. Contoh namanya di sini hero struct. Yang mana kita buat untuk health-nya yaitu darahnya. Tipe data integer.
Kemudian di sini kita buat fungsi untuk attack by villain contohnya atau Kurohige. Nah, di mana sini kita gunakan P. Nah, ini masalah dari pointer ya. Kalau kita tidak gunakannya pointer, nilai dari hero kita itu tidak bakal berkurang health-nya. Nah, ini sebagai contoh, kita ingin ubah atau kurangi nilai dari hero-nya kalau kena attack dari Kurohige. Nah, contoh di sini kita jalankan fungsinya. Contoh nama variabelnya bernama Luffy. Di mana Luffy ini adalah hero yang mana health-nya itu bernilai 100. Nah, kemudian Luffy ini kena attack dari Kurohige. Nah, harusnya di sini health dari Luffy itu berkurang jadi 90. Nah, kita buat di sini FMT print line Luffy titik health-nya. Nah, mau kita di sini kan health-nya itu berkurang jadi 90 karena kena attack dari Kurohige Luffy ini yang health-nya 100. Nah, tapi masalahnya di sini kalau kita tidak gunakannya pointer, nilainya tidak bakal berubah. Nah, contoh kalau kita jalankan Goran. Nah, nilai dari health dari Luffy sendiri itu masih 100. Dia tidak berubah. Nah, inilah kenapa kita butuh pointer untuk mengubah nilai dari variabelnya. Nah, di sini kalau kita ingin ubah berarti solusinya kita buat dulu parameternya ini menjadi sebuah pointer. Kita gunakan bintang. Kemudian di sini dia akan mengulangi nilainya dari health-nya jadi 10. Kemudian Luffy ini kita coba ambil memorinya. Berarti dan. Nah, selanjutnya nanti kita bisa kurangi nilai dari health-nya Luffy setelah kena attack dari Kurohige. Nah, ini kita coba gunakan lagi, jalankan Goran. Nah, health-nya bakal berkurang. Jadi di sini kita buat dulu parameternya itu jadi sebuah pointer. Kemudian di sini kita ambil memori dari Luffy. Nah, untuk ambil nilainya dari health-nya yang 100 tadi. Nah, kemudian setelah kena attack, maka health-nya bakal berkurang jadi 90. Nah, di sini berhasil untuk logic dari pointer kita. Jadi kita butuh pointer untuk ubah nilainya dari sebuah variabel. Nah, kemudian apa nih bedanya pointer dibanding JavaScript? Nah, jadi ada 3 kondisi, yaitu passing objek biasa, yang mana JavaScript itu otomatis menggunakan pass by reference seperti contoh yang tadi di test.js. Kemudian di Golang itu harus gunakan pointer jika kita ingin passing sebuah objek biasa. Kemudian kalau kita ingin passing angka atau string, nah kalau JavaScript dan Golang itu sama, di copy atau pass by value. Nah, kemudian untuk array dan slash, di JavaScript dan Golang, kalau JavaScript sendiri itu berubah mutasi array aslinya. Nah, tapi kalau di Golang itu berubah karena slash atau reference type-nya. Nah, untuk mengakses alamat memori di JavaScript itu tidak bisa, tapi di Golang itu bisa. Nanti itu perbedaan antara Golang dan juga JavaScript dari POV JavaScript developer. Nah, jadi ini sedikit tutorial untuk apa itu pointer di dalam Golang. Di video berikutnya kita akan belajar tentang goroutine di dalam Golangnya. Jadi jika kalian silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.